Jawab soal yang pertama. 1A. Syarat keberhasilan wirausaha koperasi KSP Karya Cipta Mandiri. Keberhasilan wirausaha koperasi ditentukan oleh kemampuan mengelola usaha secara efektif dan keberlanjutan agar menghasilkan pendapatan yang stabil. Pada KSP Karya Cipta Mandiri, penyaluran kredit dikelola secara aktif sebagai usaha utama yang menjadi sumber pendapatan dan laba koperasi. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh manajemen yang mampu mengelola risiko, khususnya melalui pengawasan pembayaran kredit. Pengawasan anggota untuk meminimalkan kredit bermasalah. Selain itu, laba koperasi tidak hanya dibagikan tetapi juga dimanfaatkan sebagai tambahan modal guna memperkuat usaha. Partisipasi dan kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban, terutama pembayaran kredit, turut berperan penting dalam menjaga pendapatan koperasi. Koperasi juga dituntut mampu beradaptasi terhadap fluktuasi usaha, sehingga tetap dapat beroperasi dan menghasilkan laba. Selanjutnya, yang 1B, penyebab kegagalan wirausaha koperasi. Pengelolaan usaha yang tidak efektif sehingga kegiatan usaha koperasi tidak mampu menghasilkan pendapatan yang stabil. Hal ini dapat terjadi apabila koperasi tidak memiliki perencanaan usaha yang jelas atau tidak fokus pada usaha utama yang dijalankan. Penyebab lainnya adalah manajemen yang lemah dalam mengelola risiko, terutama koperasi simpan pinjam. Kurangnya pengawasan terhadap penyaluran dan pengembalian kredit dapat mengakibatkan meningkatnya kredit bermasalah yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan operasional dan laba koperasi. Selanjutnya menjawab soal yang kedua, 2A. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di sektor informal dan masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian, UMKM berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. Keberadaan UMKM tersebar hingga ke wilayah perdesaan, sehingga membantu pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. UMKM juga berperan dalam menopang stabilitas ekonomi nasional karena relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan usaha besar. UMKM juga berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan nasional melalui aktivitas produksi barang dan jasa. Banyak UMKM memanfaatkan sumber daya lokal sehingga mendorong pengembangan potensi daerah dan memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah. Selanjutnya yang B, kelebihan koperasi dan UMKM dibandingkan perusahaan biasa seperti PT, CV, dan sejenisnya. Koperasi dan UMKM memiliki beberapa kelebihan dibandingkan perusahaan berbentuk PT atau CV. Salah satu Kelebihan utamanya adalah orientasi pada kesejahteraan anggota dan pelaku usaha. Bukan semata-mata pada keuntungan koperasi, keuntungan usaha dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan UMKM umumnya menjadi sumber penghidupan langsung bagi pemilik dan tenaga kerjanya. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan. Koperasi dan UMKM memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dibandingkan PT atau CV, sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Proses pendirian dan orientasionalnya juga relatif lebih mudah dan tidak memerlukan modal besar. Selain itu, koperasi dan UMKM memiliki kedekatan dan masyarakat
masyarakat pasar dan pasar lokal, koperasi dibangun atas asas kebersamaan dan kekeluargaan. Sedangkan UMKM biasanya berbasis komunitas atau keluarga, sehingga memiliki hubungan yang kuat dengan konsumen. Hal ini membuat koperasi dan UMKM lebih mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dibandingkan perusahaan besar seperti PT dan CV yang berorientasi pada pemilik modal. Koperasi dan UMKM juga lebih inklusif karena membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk berpartisipasi dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, koperasi dan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang C, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada saat ini. UMKM saat ini menghadapi berbagai masalah, antara lain keterbatasan modal usaha, sehingga sulit untuk mengembangkan skala usaha. Selain itu, banyak UMKM masih memiliki kemampuan manajerial dan pencatatan keuangan yang rendah, yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan usaha. UMKM juga menghadapi kendala pemasaran, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan perluasan akses pasar. Di sisi lain, persaingan usaha yang semakin ketat serta perubahan perilaku konsumen menuntut UMKM untuk terus beradaptasi agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Soal ketiga, jelaskan strategi penguatan koperasi dan UMKM. Strategi penguatan koperasi dan UMKM dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah utama yang pertama, penguatan permodalan, yaitu dengan memanfaatkan simpanan anggota, akses pembiayaan perbankan, atau bantuan pemerintah. Contohnya, koperasi simpan pinjam memperkuat modal dengan memutar kembali sebagai laba untuk memperluas penyaluran kredit kepada anggota, sedangkan UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR untuk menambah modal usaha. Yang kedua, peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, dan manajemen resiko. Contohnya, pengurus koperasi mengikuti pelatihan manajemen koperasi, sementara pelaku UMKM dilatih membuat laporan keuangan sederhana dan strategi pemasaran. Yang ketiga, penguatan pemasaran dan pemanfaatan teknologi, khususnya digitalisasi. Contohnya, koperasi memanfaatkan sistem pencatatan dan pelayanan berbasis digital, sedangkan UMKM memasarkan produknya melalui media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya 4A, tujuan penilaian koperasi dengan metode peningkatan tujuan penilaian koperasi. Dengan metode peningkatan adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kualitas kinerja koperasi secara menyeluruh. Peningkatan juga bertujuan sebagai alat evaluasi dan pembinaan sehingga koperasi dapat memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu, pemeringkatan menjadi dasar kepercayaan bagi anggota, pemerintah, dan pihak lain dalam menilai kelayakan koperasi. Yang B, prinsip pengukuran kinerja koperasi di Indonesia. Pengukuran kinerja koperasi di Indonesia didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas penilaian. Dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, manajemen, usaha, keuangan, dan keanggotaannya. Prinsip lainnya adalah kesesuaian dengan jati diri koperasi, yaitu menilai kinerja tidak hanya dari keuntungan tetapi juga dari peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang C, koperasi yang telah dinilai dengan metode peningkatan. Salah satu contoh koperasi yang telah dinilai menggunakan metode pemeringkatan adalah koperasi simpan pinjam KSP Karya Cipta Mandiri yang sudah saya observasi berdasarkan hasil penilaian
berdasarkan hasil penilaian. Koperasi ini menunjukkan kinerja yang baik pada aspek kelembagaan dan manajemen, ditandai dengan operasional. Koperasi yang berjalan tertib pada aspek usaha dan keuangan, penyaluran kredit menjadi sumber utama pendapatan dan mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan. Partisipasi anggota yang aktif serta pengelolaan usaha yang adaptif menjadikan KSP Karya Cipta Mandiri dikategorikan sebagai koperasi dengan pemeringkatan sangat berkualitas.